kami bisa memahami bahwa perjuangan dari Abdullah Azwar Anas tidak mudah untuk menjadi pemimpin. Dan kemudian kami mengutuk sekeras-kerasnya terhadap pihak-pihak manapun yang melakukan kampanye hitam dengan mengorbankan aspek etika tersebut. Sehingga benih-benih generasi muda yang punya kepemimpinan sangat baik mencoba untuk dipatahkan di tengah jalan. Karena itulah PDI Perjuangan tetap kokoh, kami memberikan dukungan moral. Kami memberikan dukungan sepenuhnya bahwa yang namanya Abdullah Azwar Anas adalah sebuah korban dari politik yang liberal itu. Saya mohon maaf. Karena saya tahu bagaimana Azwar Anas, bagaimana kami yang cari adalah seorang pemimpin. Kami sangat memahami bahwa menjadi pemimpin tidak mudah. Tapi inilah tema sentral kita di dalam pemilu serentak, bahwa pemilu bukan segala-galanya untuk mendapatkan kekuasaan sehingga harus menggunakan cara-cara yang kotor. Karena itulah PDI Perjuangan menginstruksikan bahwa meskipun Pak Anas telah menyerahkan mandat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai, kita tetap memberikan dukungan untuk melawan segala bentuk politik hitam. Kita memberikan dukungan terhadap Pak Azwar Anas di dalam menegakkan kebenaran di atas kebenaran itu. Karena kami percaya, kami diajari di dalam berpolitik ini, bahwa siapapun yang menggunakan segala cara tidak akan menang. Mereka akan dikalahkan oleh kekuatan. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada ketua anggota KPU Republik Indonesia, dan kepada seluruh jajaran KPU Indonesia. Kalau KPK serius, tidak perlu menunggu keterangan Wahyu Setiawan untuk membongkar kebusukan KPU saat pelaksanaan Pilpres 2019. Dilansir Gelora.co, pengajuan justice kolaborator oleh mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU, Wahyu Setiawan, tidak akan menghasilkan apapun bila tak disikapi serius oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebetulnya, semua tergantung KPK yang garap Wahyu. Kalau nyanyian Wahyu Setiawan tidak ditindaklanjuti, jatuhnya bisa dianggap fitnah, kata mantan juru bicara Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adi Masyardi, di akun Twitternya Senin 20 Juli. Dalam pernyataannya, tim penasihat hukum Wahyu Setiawan memastikan bahwa kliennya akan buka-bukaan bila permohonan justice kolaborator dikabulkan. Bongkar. Bahkan, tak hanya soal kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI terpilih 2019-2024 fraksi PDIP Dapil Sumsel 1, Wahyu Setiawan juga bersedia membuka dugaan kecurangan pada Pilpres 2019 lalu. Akan tetapi, kata Adi Masyardi, hal ini tentu akan sia-sia bila KPK pimpinan Firly Bahuri tak serius menangani kasus yang juga menyeret kader PDIP Harun Masiku yang hingga kini belum jelas keberadaannya. Jika KPK serius, tidak perlu jadi justice kolaborator untuk bongkar semua kebusukan KPU. Mulai saja dari tangkap Harun Masiku, juga yang sembunyikan dia, tandas Adi Masyardi. Dari pihak Wahyu Setiawan sendiri sudah siap membongkar dugaan kecurangan Pilpres 2019. Yang jelas, Wahyu Setiawan tidak mau dijeruji besi sendirian. Permohonan justice kolaborator yang diajukan terdakwa Wahyu Setiawan diharapkan dikabulkan Jaksa Penuntut Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Harapan tersebut disampaikan tim penasihat hukum Wahyu, Saiful Anam, lantaran menurutnya masih ada pihak-pihak dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu DPR RI terpilih 2019-2024
dari fraksi PDIP Dapil Sumsel 1 yang belum tersentuh. Ini kan pihak-pihak yang terlibat belum tersentuh, sehingga saya mengharapkan KPK melakukan pendalaman-pendalaman, penyelidikan maupun penyidikan terhadap siapapun yang terlibat, ucap Saiful Anam kepada kantor berita politik Ermol Senin malam 20 Juli. Kedepan, bila permohonannya dikabulkan, Wahyu yang merupakan mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum siap membongkar semua dugaan korupsi yang diketahui oleh kliennya tersebut, termasuk dugaan kecurangan Pilpres 2019. Jadi, Wahyu Setiawan juga akan membuka dugaan kecurangan pemilu dan Pilpres 2019, bukan hanya korupsinya, ungkap Saiful. Menurut Saiful, sebenarnya kliennya hanya melakukan tindak pidana umum lantaran melakukan penipuan terhadap terdakwa lainnya dalam perkara dugaan suap terkait pergantian antar DPR RI terpilih 2019-2024 fraksi PDI Perjuangan Dapil Sumsel 1. Perkara tersebut juga melibatkan Harun Masiku selaku mantan caleg PDIP, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan caleg PDIP, dan tim hukum DPP PDIP Doni Tri Istiqomah. Saya pikir Wahyu ini orang yang sebenarnya tidak melakukan secara langsung. Bahkan kalau saya secara hukum lebih dekat kepada penipuan, tindak pidana umum, bukan tindak pidana korupsi, karena dia tidak melakukan apa yang diinginkan oleh pihak PDIP, yakni Harun Masiku dan kawan-kawan, jelas Saiful. Selain itu, Saiful pun menanggapi soal turut sertanya terdakwa Agustiani Tio Fridelina yang mengajukan permohonan justice kolaborator di persidangan. Saya bukan PH-nya Tio, tapi kalau dua orang ini saling membuka semuanya, saya kira lebih bagus, karena tidak mungkinlah pihak-pihak yang terlibat itu akan berusaha melindungi dia. Tidak mungkin, tutur Saiful. Jadi, harus dibuka secara terang benderang semua. Kalau justice kolaborator Tio diajukan, tambah bagus. Dibuka semualah, daripada ada pihak-pihak yang terlibat, tapi enak-enakan.